Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, perkenalkan nama saya Bayu Amansyah dari Prodi Sosiologi Umbra. Saya menjadi fasilitator tentang strategi pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat itu sendiri merupakan upaya memperdayakan masyarakat melalui realisasi potensi kemampuan. Salah satu potensi pembangunan manusia yang dapat diwujudkan melalui kegiatan pendidikan masyarakat. Pemberdayaan dalam tindakan mengacu pada proses pemberdayaan diri dan dukungan profesional untuk orang-orang yang membantu mereka mengatasi perasaan tidak berdaya atau kurang pengaruh, dan untuk mengenal menggunakan sumber daya mereka untuk bekerja dengan kemampuan terbaik mereka. Pengertian pemberdayaan menurut para ahli, yaitu ada salah satu para ahli, Suhendra, yang menyatakan pemberdayaan merupakan bagian dari kegiatan yang dinamis, berkelanjutan, dan mendorong partisipasi seluruh potensi yang ada secara evolusioner dengan partisipasi seluruh potensi. Ada juga Wijaya. Menurut Wijaya, pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk meningkatkan kemampuan dan potensi masyarakat agar dapat memaksimalkan jati diri, harkat dan martabatnya, agar dapat bertahan dan berkembang secara mandiri, baik secara ekonomi, sosial, agama, dan budaya. Yang terakhir, Webster menyatakan pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan untuk memberikan keterampilan dan kemampuan atau kemungkinan setiap individu untuk berkembang lebih lanjut. Tujuan dan strategi pemberdayaan masyarakat adalah memampukan dan memandirikan masyarakat terutama dari kemiskinan dan keterbelakangan atau ketimpangan yang tidak keberdayaan. Sedangkan keterbelakangan seperti produktivitas yang rendah, sumber daya manusia yang lemah, akses lahan yang terbatas, meskipun ketergantungan sektor pertanian masih sangat besar. Melemahnya metode atau tradisi pasar lokal ketika digunakan untuk memasok kebutuhan perdagangan internasional. Dengan kata lain, masalah ketinggalan sifat struktural politik dan struktural. Apakah ada pertanyaan yang ingin bertanya? Boleh, silakan bertanya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aisyah Abdiriana. Izin bertanya kepada Bayu, apa sih pengertian dari konsep pemberdayaan masyarakat? Lalu, strategi apa saja yang diperlukan pada saat pemberdayaan masyarakat? Terima kasih. Terima kasih untuk Aisyah, dua pertanyaan yang bagus. Saya akan menjawab dari konsep pemberdayaan masyarakat. Konsep pemberdayaan masyarakat juga dapat dipahami dari dua sudut, yaitu memperdaya dimaknai dalam konteks pemberdayaan masyarakat dan dalam perspektif posisi masyarakat tidak tunduk pada penerimaan manfaat yang bergantung pada kontribusi eksternal seperti pemerintah, melainkan posisi aktor, agen atau partisipan negara yang bertindak secara independen. Yang kedua, bertindak mandiri bukan berarti lepas dari tanggung jawab negara memberikan pelayanan publik, kesehatan, pendidikan, perumahan, transportasi, dan lain-lainnya kepada masyarakat tertentu merupakan tugas atau kewajiban tertentu dari negara. Masyarakat yang mandiri sebagai peserta berarti ruang terbuka dan kemampuan untuk mengembangkan potensi kreatif, menguasai
lingkungan dan sumber dayanya sendiri, memecahkan masalah secara mandiri dan berpartisipasi menentukan proses politik di wilayah negara. Masyarakat berpartisipasi dalam proses pembangunan dan pemerintahan. Untuk pertanyaan yang kedua, strategi apa saja yang diperlukan saat pemberdayaan masyarakat? Ada dua strategi yang harus kita ketahui. Strategi 1, menciptakan iklim, memperkuat daya dan melindung. Upaya pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari 3 sisi, yaitu pertama, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat pengembangan fasilitas. Yang kedua, untuk meningkatkan potensi atau kekuatan yang dimiliki masyarakat. Sebagai bagian dari proses pemberdayaan ini, upaya yang paling mendasar adalah peningkatan pendidikan, derajat kesehatan, serta akses terhadap sumber-sumber kemajuan ekonomi seperti modal, teknologi, informasi, lapangan kerja, dan pasar. Ketiga, pemberdayaan juga berarti melindung. Dalam proses pemberdayaan, yang lemah harus dicegah agar tidak menjadi lemah, karena mereka tidak berkuasa atas yang kuat. Oleh karena itu, melindungi atau mengadvokasi kaum duafa merupakan hal yang sangat mendasar dalam konteks pemberdayaan masyarakat. Untuk strategi yang kedua, pembangunan pedesaan. Sejalan dengan agenda pembangunan desa, telah mengusulkan strategi yang meliputi strategi gotong royong. Adalah strategi yang memandang masyarakat sebagai suatu sistem sosial. Ini berarti bahwa masyarakat terdiri dari bagian yang bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama. Strategi pengembangan teknik profesional. Dalam memecahkan sebagai masalah kelompok masyarakat dengan mengembangkan norma baru, peran produser modus untuk menghadapi perubahan situasi baru dan terus berubah. Dalam strategi ini, peran agen inovasi sangatlah penting. Strategi konflik yaitu melihat kehidupan masyarakat yang dikendali oleh segelintir orang atau kelompok kepentingan tertentu. Dengan demikian, strategi ini menunjukkan perlunya perorganisasian penduduk miskin untuk memenuhi kebutuhan mereka akan sumber daya dan perlakuan yang lebih adil dan demokratis. Strategi konflik menekankan perubahan organisasi dan peraturan struktural melalui alokasi kekuasaan, sumber daya, dan keputusan komunitas. Strategi pembelotan budaya. Strategi pembelotan budaya menekankan perubahan tataran subjektif individu melalui dari perubahan nilai pribadi menuju cara hidup yang baru. Ini adalah gaya hidup untuk mencintai orang lain dan partisipasi penuh dalam komunitas orang lain. Terima kasih untuk hari ini. Saya Bayu Amansyah sebagai fasilitator strategi pemberdayaan masyarakat. Izin kalau ada kata yang salah, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.